Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Yanuarius Darjo. Saya dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dari Fakultas Pertanian, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya mau mempresentasikan mata kuliah planktonologi yang judulnya Kualitas Air dan Komunitas Plankton pada Tambak Pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat. Oke, yang pertama kita masuk dalam pendahuluan. Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi atau peralihan antara ekosistem darat dan laut. Salah satu ekosistem wilayah pantai adalah hutan mangrove. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis yaitu sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan, dan asuhan. Sebagai macam biota, penahanan abrasi pantai, penyerap limbah, dan pencegah intrusi air laut. Oke, masuk ke metode penelitian. Di sini dapat menjadi 3. Yang pertama, tempat dan waktu. Penelitian dilakukan di tambak Sifofheri, kawasan pesisir Kabupaten Subang pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2014. Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Yang ketiga, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei langsung di lapangan yaitu terhadap yang pertama kualitas air dan fitoplankton. Oke, masuk dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi tambak. Potensi tambak Kabupaten Subang ini sangat besar. Panjang pantai mencapai 68 km. Potensial untuk pengembangan usaha budaya. Komoditas yang sangat cocok untuk dikembangkan adalah rumput laut, kakap, kerapu, udang windu, udang putih, bandeng, dan kerang-kerangan serta jenis ikan lainnya. Yang kedua, hasil survei parameter fisika kimia. Kecerahan menunjukkan beberapa jernih air di suatu perairan sehingga kecerahan dapat mencerminkan jumlah plankton di suatu perairan. Kecerahan air ditentukan oleh partikel-partikel yang tersuspensi seperti tanah liat, bahan organik, dan mikroorganisme. Kualitas air tambak di Subang menunjukkan bahwa nilai COD perairan berkisar antara 9,27 sampai 26,55 mg per liter dengan nilai rata-rata 14,2 mg per liter berdasarkan baku mutu air yang mempersyaratkan nilai COD adalah 40 mg per liter. Maka tambak di Subang tidak tercemar. Hasil pengukuran kadar niat di tambak Subang berkisar antara 20,33 sampai 21,77. Secara umum, kandungan nitrat di tambak Subang berada di atas baku mutu air yang mensyaratkan kandungan nitrat untuk air baku maksimal 10 mg per liter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tambak Subang diduga tercemar oleh senyawa nitrat. Indeks diversitas plankton. Dalam bidang perikanan, plankton berperan penting sebagai sumber nutrisi perairan. Salah satu manfaat plankton adalah untuk mengetahui adanya pencemaran dengan mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman jenis plankton, misalnya Skelotonema sp dan Beconius sp. Populasinya akan melimpah pada perairan yang kaya akan bahan organik. Perubahan plankton sangat dipengaruhi oleh masuknya berbagai faktor kimia dan fisika air yang masuk dari daerah sekitarnya seperti sekitar mulut sungai besar. Plankton biasanya sangat subur karena di sini mempunyai kandungan nutrisi yang kaya dan kolam air yang stabil. Hasil analisa komunitas plankton pada 6 stasiun pengambilan contoh di tambak Subang mendapatkan data plankton secara keseluruhan berjumlah 13 jenis dari 10 jenis fitoplankton dan 3 jenis zooplankton.
Pada masing-masing stasiun menunjukkan bahwa jumlah taksa berkisar antara 6 hingga 13 jenis dengan kelimpahan total berkisar antara 400 hingga 2020 individu per liter. Hasil perhitungan indeks definitas menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman komunitas plankton pada tambak yang bermangrove tebal tergolong rendah, yakni dari 1,2299 sampai 1,2731. Sedangkan pada tambak yang bermangrove tipis atau sedikit tergolong sangat rendah, yakni 0,3509 sampai 0,7374. Kesimpulannya, yang pertama, parameter kualitas air, suhu, salinitas, pH, kecerahan, TSS, NO2, NO3, PO4, DO, BOD, dan COD. Nilainya di semua stasiun berada dalam kisaran nilai baku mutunya masing-masing, sedangkan parameter NH3 dan NO3 di semua stasiun telah melebihi nilai baku mutunya masing-masing. Ini berarti perairan tercemar gas amoniak. Komunitas plankton pada 6 stasiun pengambilan contoh di Tambak Subang mendapatkan data plankton yang secara keseluruhan berjumlah 13 jenis, terdiri dari 10 jenis fitoplankton dan 3 jenis zooplankton. Pada masing-masing stasiun menunjukkan bahwa jumlah taksa berkisar antara 6 hingga 13 jenis dengan kelimbahan total berkisar antara 400 hingga 2020 individu per liter. Dan hasil penghitungan indeks definitas menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman komunitas plankton pada tambak yang bermangrove secara keseluruhan tergolong rendah, yakni dari 1,2299 sampai 1,2731. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Selamat sore.